Dan yang terakhir, bagi kita yang membawa HP, selama kita melaksanakan ibadah kebaktian, tidak diperkenankan memainkan menggunakan HP. Dan saya minta supaya HP-nya dimatikan saja, supaya tidak masuk notif-notif yang menggoda saudara nanti untuk membuka, membaca, atau melihat. Jadi kita fokus hanya untuk beribadah selama kita di gereja. Baiklah, kita nyanyikan satu lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Salam. Sebelum kita mulai ibadah kita, bagi yang masih di luar dipersilakan untuk masuk agar ibadah kita akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami merasa kasih-Mu sungguh luar biasa. Kau baik, sungguh teramat baik bagi kami. Kami boleh ada hari ini, itu terima kasih. Kami beroleh nafas hidup dan boleh datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk memberikan puji-pujian, penyembahan, persembahan yang terbaik
bagi setiap mereka yang mendengarkan puji-pujian melalui firman-Mu yang didengarkan mereka ya Tuhan. Demikian juga yang berlalu lalang, Engkau berkati di setiap puji-pujian mereka dengarkan Tuhan, sehingga mereka juga menerima berkat daripada-Mu dan menerima sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan, dan mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Kita layak untuk memuji Tuhan karena kita boleh hadir hari ini oleh karena kasih setianya bagi kita. Kita angkat pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Kita sama-sama puji dengan sukacita dari Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan
Kita angkat pujian ini. Lebih bersukacita, lebih bertepuk tangan. Biar sukacita Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan ekspresimu, jangan hanya di penonton. Bertepuk tangan sama Tuhan. Haleluya. Saya silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Kita fokuskan hati dan pikiran kita agar kita layak untuk dapat hadir dalam hadirat Tuhan.
dalam nama Yesus HaMasiah, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut, kutuk, penyakit, dosa dan segala kuasa iblis, sudah dikalahkan, sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Engkau lepaskan kami dari yang jahat, Engkau bebaskan kami dari segala tipu daya iblis, dari segala kesesatan berpikir kami, dari segala kesesatan duniawi. Tuhan, Engkaulah terang hidup yang menerangi jiwa kami sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang membebaskan kami dari segala kebodohan kami dan cacat berpikir kami, ya Tuhan. Bawalah kami ke dalam hidup yang kekal, hancurkanlah segala kedagingan dosa di dalam segala keinginan kami, ya Tuhan. Come Holy Spirit, datanglah Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, urapilah, penuhilah dan baptis kami, supaya kami pulang sebagai ciptaan yang baru, sebagai anak-anak Kristus yang dilahirkan dari benih-benih firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala roh jahat, roh iblis, segala kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Iblis yang mau mencuri firman kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Allah yang kudus, berilah kami hikmat dan pengertian, sehingga firman Tuhan menjadi berkat yang berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Haleluya. Supaya firman ini jatuh di hati yang baik, di hati yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus HaMasiah, Yesus Kristus Mesias, semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Sehat semua, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kita tentang iman. Iman yang sebesar biji sesawi. Nah, ini yang mau saya jelaskan buat kita hari ini. Yang kadang-kadang kita luput, ya, yang kadang-kadang kita abai. Mari kita baca dulu sebagai dasar firman Tuhan, Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-30. Matius 13 ayat 32. Ya, sebentar. Matius 13 ayat 32. Ya, dan 31 lah. Matius 13 ayat 31 dan 32. Baik, kita baca sama-sama. Amin. Ya, semuanya bersuara. Mari kita baca firman Allah ayat 31 dan 32. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila ia sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, selalu kitab Injil ini diajarkan Yesus tentang kerajaan sorga. Berarti ini satu nilai sorgawi. Apa yang kita pelajari di bangku sekolah, apa yang kita pelajari di bangku kampus kita, itu hal segalanya tentang dunia. Tetapi ketika Allah berfirman, ketika Yesus berfirman, dia bilang begini, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Ada knowledge, ada hikmat, ada pengetahuan. Ya, dan di situ Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan sorga itu dimulai bukan dari hal yang wah atau yang wow atau yang hebat seperti kita bermimpi, seperti kita bercita-cita.
Tetapi kata Tuhan dimulai dari yang kecil. Biji sesawi yang diambil itulah biji yang paling kecil. Mudah bukan? Nah, tetapi inilah nilai kerajaan surga yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ya, saudara pernah mendengar perkataan setia pada perkara kecil? Ya, Lukas 16. Nah, pernah saudara dengar ayat ini? Lukas 16 ayatnya ke-10. Mari kita baca sama-sama lagi. Lukas 16 ayatnya ke-10. Sama-sama kita baca semuanya, yuk kita bersuara. Ya, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Saudara, Allah memulai dari perkara yang kecil. Kesetiaan itu dimulai dari perkara yang kecil. Nah, jangan saudara anggap sepele kalau hari ini kita juga masih kecil. Ekonomi kita juga masih kecil. Umur kita juga masih kecil. Nah, kalau Tuhan memandang biji, Dia akan memandang mencari biji yang paling kecil, itu biji sesawi. Nah, kalau Tuhan hari ini melihat kita yang hadir di sini, saudara, Dia tidak memilih yang besar. Ya, Dia tidak memilih yang wah. Dia tidak memilih yang cakep. Dia akan mencari yang paling hina. Nah, itu prinsip kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang terbuang. Nah begitu, saudara. Nah, kita lihat dalam kitab Matius, walaupun dia kecil. Matius pasal yang ke-17. Walaupun dia kecil, ayat 20, Matius 17 ayat 20. Nah, Matius 17:20 dah kita baca ya sekali lagi. Ini ayat terakhir yang untuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil. Ini nilai surga. Yang kecil bisa memindahkan gunung. Saudara, nah bukan gunung yang memindahkan. Kalau di dunia ini kan yang kaya menindas yang miskin. Yang kaya, yang punya jabatan, itu yang terjadi. Nah, kita tidak usah kecewa dengan hal itu. Sekarang saya mau supaya gereja kita punya satu nilai. Walaupun yang kita punya hanya iman sebesar biji sesawi, tetapi engkau setia dengan yang kecil itu, engkau dapat berkata dan gunung ini akan pindah. Nah, ini ada satu potensi, ada satu kemampuan yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita mungkin kita merasa hina, mungkin kita merasa kecil, tapi itu potensi, tapi itu peluang. Amin. Ya, kalau kita sekarang berada di titik terbawah, kalau kita sekarang berada di titik terendah, baik karena pencobaan, baik karena persoalan, baik karena pendapatan ekonomi, itu peluang. Kalau Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang kecil, ya, tidak membawa kita kepada hal-hal yang besar, tidak membawa kita kepada hal yang mewah. Mungkin kita berpikir, kapanlah saya bisa naik pesawat misalnya,
kapanlah saya bisa makan pizza? Kapanlah saya Tuhan bisa pakai baju yang mahal? Dan ternyata Tuhan tidak membawa kita kepada hal-hal yang besar itu. Kapanlah Tuhan saya bisa punya iPhone misalnya? Kapanlah Tuhan saya bisa punya sepeda motor yang bagus? Saudara, itu bukan nilai kerajaan surga. Nah, Tuhan mau membawa kita kepada hal yang kecil. Tuhan ingin melihat kesetiaanmu dalam perkara yang kecil. Dan itu sebuah peluang. Karena iman dimulai dari biji sesawi. Nah, iman saudara dan iman saya itu dimulai dari sebuah biji. Nah, kita lihat dalam kitab Markus, mari kita baca. Saya baca buat saudara. Ya, Markus pasal yang ke-12. Saya akan membaca buat kita mulai dari ayat 41. Nah, ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Begini firman Tuhan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Apa yang diajarkan tentang iman? Setia pada perkara kecil. Nah, siapa yang paling miskin yang ada di acara ibadah yang dipimpin Yesus waktu itu? Siapa yang paling miskin? Siapa yang paling kere? Siapa yang paling gak punya? Dan siapa yang paling setia dengan keadaan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika semua orang memberikan persembahannya, Yesus memanggil murid-muridnya. Banyak orang memberi dari kelimpahannya karena dia kaya. Tetapi janda yang miskin ini, Alkitab menggunakan bahasa takos, artinya paling miskin. Tidak ada orang yang lebih miskin daripada janda ini. Saya bisa jamin yang hadir di gereja hari ini juga tidak ada yang lebih miskin dari janda yang ada di Alkitab. Dia hanya memiliki 2 peser. Dikumpulkan semua kekayaannya, semua yang dimilikinya, dia hanya punya 2 peser. Dia orang kecil. Nah, apa artinya setia dengan perkara kecil? Nah, apa artinya iman yang dimulai dari biji sesawi? Bagaimana biji sesawi ini bisa menjadi pohon? Ya kan? Bagaimana perkara kecil ini bisa menjadi besar? Bagaimana iman sebesar biji sesawi ini bisa memindahkan gunung? Ayo. Maukah kita bertindak dengan iman yang kecil itu? Maukah kita bertindak? Karena ini tindakan tidak biasa. Nah, ibu janda ini adalah ibu
menggambarkan seorang yang paling miskin, yang hanya memiliki biji sesawi. Kalau itu dijadikan biji sesawi, kalau mau dijadikan uang, dia hanya punya 2 peser. Tetapi firman Allah berkata, iman yang kecil ini bisa memindahkan gunung. Saya akan ceritakan nanti tentang 2 janda. Dua-duanya janda yang sangat miskin. Ini dulu yang pertama. Siapa di antara kita yang pernah setia pada perkara kecil? Apa artinya? Apa maksudnya Pak Pendeta? Setia pada perkara kecil apa? Pernah nggak saudara memberi persembahanmu kepada Tuhan dalam keadaan tidak punya? Nah, itu gambaran yang harus kita perjelas, yang harus kita teropong, bahwa setia dengan perkara kecil. Pernahkah saudara memiliki pengalaman? Pernahkah saudara memiliki sebuah perbuatan, sebuah tindakan ketika tahun 90, ya, saya waktu pergi berangkat ke sekolah Alkitab, saya sampai di Jakarta, saya ibadah di sebuah gereja GBIS. Gembalanya seorang ibu janda. Mulai ibadah pagi-pagi, saudara. Dan itu pengalaman pertama saya ibadah. Jadi saya tanya, tante saya kan, mama angkat saya, ibu angkat saya ini tidak di situ dia kebaktian. Saya tidak bareng dengan mereka. Karena saya dengar ada gereja yang dekat rumah, tapi ibadahnya pagi. Kalau tante ibadahnya nanti jam 8. Tapi bukan di gereja itu. Nah, kalau saya mau ibadah, cobalah tante, seumur hidup belum pernah saya ibadah pagi. Berangkatlah saya pagi-pagi, bangun tidur, mandi, langsung berangkat jalan kaki ke gereja. Wah, enak. Saya lupa dengan persembahan. Waktu itu di dompet saya tinggal 30.000 tahun 90. Ya, saudara, 3 lembar duit 10.000. 3 persembahan. Ulun yang miskin ini. Duit tinggal 30, perjalanan saya masih ke Purwokerto, masih ke Cilacap, dari Cilacap saya mesti ke Tawangmangu. Saudara, saya berikan persembahan. Maaf ya Tuhan kalau saya sebut apa. Karena ini kesaksian seorang anak yang dulu bekerja. Saya kasih 10.000. Tinggal duit saya 20.000. Waktu itu saya tidak berpikir besok bagaimana ongkos, bagaimana perjalanan berikutnya. Nanti saya sampai ke Tawangmangu bagaimana, enggak, saudara. Karena memang hari itu saya menikmati sekali ibadah. Pertama kali dalam hidup saya ibadah di hari Minggu, di pagi hari Jumat. Tahun 90, saya lahir tahun 70. 20 tahun saya tidak pernah ibadah pagi. Saya persembahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara punya pengalaman memberi dari kekurangan? Makanya saudara, maaf ya, anak-anak saya didik untuk belajar memberi. Saudara, dulu kami kere, saudara. Ya, kalau adik saya sekarang lihat di video secara langsung ini, sampai pernah makan dengan nasi yang dilumurin dengan gilingan cabai mamaku itu. Tapi Dora, adik saya, dia tabung-tabung duitnya untuk membelikan temannya sepatu sekolah. Itu tuh waktu itu dia masih SMP. Terkumpullah duit dia ini 4.000 rupiah. Ya, tahun 86, 87. Dia lahir tahun 74. Ya, saya lupa angka kelas berapa. Antara 86 sampai 89 dia SMP. Dia belikanlah kawannya ini sepatu sekolah. Padahal itu uang yang dikumpul-kumpul dengan susah. Karena kami juga waktu itu dalam keadaan yang susah. Pernahkah saudara punya pengalaman memberi dari kekurangan?
Itulah yang dimaksud dengan setia pada perkara kecil. Setia pada perkara kecil itu bukan ketika uang sedikit dihemat. Saudara, memang itu secara ekonomi benar. Tapi ibu janda ini, bagaimana dia harus setia dengan perkara kecil? Setia itu kepada siapa? Engkau setia kepada harta atau engkau setia kepada Tuhan? Ayo, kepada siapa kita beriman? Kepada siapa kita setia? Saudara, nikmatilah kalau saudara pernah memberi dari kekurangan. Saudara nanti bisa searching di Google sebagai motivasi saya, karena saya pernah melakukannya. Sekali waktu saya coba mencari siapa-siapa si orang yang bersaksi memberi dari kekurangannya. Memberi ketika dia sedang tidak punya, memberi ketika dia sedang kesusahan, memberi ketika dia sedang betul-betul memerlukan. Saya ingin tahu, saya jumpai saudara. Salah satunya pendeta Debbie Basir. Dia cuma punya uang untuk beli susu anaknya. Sebelum dia beli susu anaknya, datang orang meminjam duitnya karena juga perlu buat obat anaknya. Uang tinggal 50.000. Saya beli susu anak saya, atau saya kasih kepada orang yang sedang meminta duitnya untuk berobat. Akhirnya dia putuskan untuk memberikan uang itu, dan tidak jadi dia beli susu anak. Nah saudara, saya dikasih oleh Tuhan, inilah yang saya maksudkan memberi dari perkara setia pada perkara kecil. Nah inilah yang saya sampaikan kemarin di khotbah saya minggu lalu, agathos. Inilah perbuatan baik. Ya, saudara, kalau Pak Sri Tonga punya uang 10 juta, terus dia kasih sama Tuhan 1 juta, dia masih punya uang 9 juta. Dia masih bisa hidup 1 bulan lagi. Ya, tapi kalau Bapak Martawaru punya uang 100.000, terus dia berikan persembahannya kepada Tuhan 10.000, dia tinggal duit 90.000 hanya untuk hari ini. Di mata Tuhan, siapa yang setia pada perkara kecil? Beda perbuatan baiknya, kan? Nah itulah nilai sorga. Makanya saudara, upahmu akan besar di sorga ketika engkau melakukan apa yang dikehendaki kerajaan sorga. Amin. Nah perbuatan itulah yang mendapat ganjaran upah dari Allah. Karena Allah tidak pernah mau berutang. Nah apalagi setia pada perkara kecil. Saudara, ketika kita dalam keadaan lemah, susah, kebanyakan kita ingin dikasihani. Gereja, tidak ada yang peduli. Saya lagi susah. Saudara sama, tidak usah kecewa. Saya 33 tahun jadi pendeta di sini. Ada jemaat yang pernah saya ngadu, atau pernah nggak jemaat nanya? Enggak, kita nggak ada yang tahu. Nggak perlu. Allah nggak ada yang perhatikan. Cengeng. Ya. Nggak usah kita menghakimi. Saudara, saya udah tahun ke-34 melayani, nggak pernah. Bukan nggak pernah kekurangan, bukan nggak pernah mogak-mogak, pernah. Tapi nggak perlu jemaat saya doakan nggak ada yang perhatian. No. Jauh itu. Nah saudara, makanya kita beruntung ada diakonia. Kasih tahu sama ibu diakonia kalau ada jemaat kita yang susah. Ada, jangan segan-segan.
Gak enak sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tidak perlu kita seperti ibu janda tadi. Dia yang paling miskin, dia tidak pernah merasa, ih orang ini kaya-kaya semua. Cincinnya, pakaiannya, sepatunya, tasnya mewah-mewah. Tapi tidak satu pun. Itu mental orang tidak beriman. Buang itu dari pikiran kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, dalam 2 Korintus 12. Nah, ayat ini juga pernah diajarkan Rasul Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-10. Nah, dari ayat 9 sampai ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ibu janda ini orang lemah, orang miskin, orang susah. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja. Dalam kekuranganlah kuasa Tuhan bekerja. Bukan karena saudara nangis-nangis minta dikasihani, tapi karena saudara melakukan iman tadi, melakukan firman Tuhan yang setia dengan perkara kecil. Amin. Amin. Setia kepada Tuhan dalam perkara kecil. Masa udah miskin masih memberi persembahan? Kan lebih baik persembahannya dibelikannya makanan. Ada pendeta yang berkhotbah gitu, kalau uangmu tidak cukup untuk persembahan, hanya cukup untuk memberi beras, belikan saja beras. Nah, kalau kita membaca ini, apakah Yesus tidak punya perasaan menerima persembahan dari seorang janda? Tetapi ibu janda ini beriman. Dalam kelemahanku, dalam kekuranganku, dia setia melakukan firman, dan disitulah nyata kuasa Tuhan. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena siapa? Oh, jahat banget Kristus. Nah, kalau saudara mau mujizat, kita mau kuasa Tuhan dari mana? Sampai tegang ulang leher ini, bukan sampai putus sekalipun. Kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Seperti lagu tadi, siapa yang dapat memisahkan saya dari Yesus? Kesiksaankan, penyakitkah, mara bahayakah, pencobaan tidak bisa pisahkan kita dari Tuhan. Karena itulah arti kesetiaan. Amin. Arti kesetiaan apa? Tidak bisa dipisahkan. Kita semua yang menikah pernah berjanji sampai maut memisah. Apakah kemiskinan bisa memisahkan? Tidak bisa. Apakah sakit penyakit bisa memisahkan? Tidak. Apakah kemiskinan bisa membuat saudara tidak bertindak melakukan firman Allah? Nah, jadi kebanyakan kita ketika miskin dan susah, kita hanya tahu berdoa. Tapi yang Tuhan kehendaki bukan doa. Yang Tuhan kehendaki bertindak. Lakukan firman Tuhan itu. Amin.
maka aku kuat. Jadi kelemahan itu sebagai peluang, kemiskinan itu sebagai satu peluang untuk saudara bisa keluar dari kemiskinan itu, dari kesusahan itu, dari pencobaan itu. Saudara, yang waktu saya melayani seorang ibu di Kabul bilang, "Aman, bagaimana? Saya masih memberikan persembahan saya kepada Tuhan. Kami aja masih susah, beli beras belum cukup." Saya bilang, "Saya tidak pernah minta uangmu, dan Tuhan juga tidak minta uang. Ketika engkau setia dengan perkara kecil, engkau setia dalam kelemahanmu, engkau setia dalam kekuranganmu, engkau membuat peluang besar dalam kehidupanmu untuk diberkati." Mau tahu contohnya? Satu lagi ibu janda yang saya janjikan tadi. Saudara lihat 1 Raja-Raja pasal 17. Ada satu lagi ibu janda yang miskinnya sama dengan ibu yang tadi. Bahkan ibu janda ini hampir mati. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Elia dan janda di Sarfat, kemiskinannya sama-sama menggunakan kata takos. Tidak ada yang lebih miskin daripada mereka. Ayat 8 saya baca, ayat 9 Bapak Ibu yang baca. Ayo kita nikmati firman Allah ini. Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, 2, 3. Ini kondisinya apa? Sudah 3 tahun tidak turun hujan. Ini kondisinya zaman itu dalam keadaan lapar. Bukan saja Elia, tapi ternak, tapi semua orang. Karena Allah murka, Allah marah kepada penyelewengan orang Israel, sehingga Allah tidak menurunkan hujan selama 3 tahun setengah. Nah, lantas Elia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat, dan di sana aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ayat 11 silakan Bapak Ibu. 2, 3. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allah yang Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ini janda kaya, janda miskin? Janda miskin sekali. Tapi kenapa Tuhan kasih beban untuk dia saja tidak cukup? Hai Elia, pergi ke Sarfat. Sudah kuperintahkan seorang janda memberi engkau makan. Nah, ketika Elia jumpa janda, bukan janda kaya. Apa ini cara Tuhan kepada saudara? Makanya ini nilai kerajaan sorga. Jangan saudara pakai ilmu saudara untuk hal kerajaan sorga, tidak masuk.
Ya, nah makanya kita seringkali menjadikan kemiskinan alasan untuk menerima, bukan untuk memberi. Kemiskinan sudah kita menjadikan alasan untuk dikasihani. Tetapi kenapa Tuhan bilang ibu ini seharusnya dikasihani, ibu ini seharusnya dia ditolong, tapi kenapa Tuhan bilang Elia sudah kuperintahkan seorang janda yang akan memberi kau makan, ternyata janda miskin. Di mana logikanya Tuhan? Nah, inilah kalau kita mau bicara tentang iman. Amin. Halo saudara, Tuhan, Pinomat, kalau aku punya 1 juta, ku kasih perpuluhannya 100.000, lumayan dapat beras 5 karung. Karena kami juga lagi butuh. Seolah-olah Tuhan itu tidak punya belas kasihan. Tetapi bagi orang yang tahu, makanya kembali kepada setia pada perkara kecil. Saudara, apa alasannya sehingga ibu janda ini mau akhirnya memberikan segenggam tepung? Ada yang tahu? Kalau saudara jadi ibu janda ini mau nggak? Halo ibu-ibu, mau nggak? Tinggal 2 peser kasih sama Tuhan. Tinggal tepung segenggam kasih sama nabinya Tuhan. Karena Tuhan yang suruh mau. Eman-eman Tuhan. Ya. Saudara. Nah, kebanyakan kita menerima firman Allah tidak melahirkan orang yang setia. Dan kebanyakan kita menerima firman Allah, kita tidak pernah melihat ada peluang, ada nilai dari sorga yang turun dalam kehidupan kita sebagai kesempatan emas. Kesempatan ini gak datang 2 kali. Makanya kalau saudara tergerak untuk memberi kepada Tuhan atau memberi kepada orang yang susah, jangan keraskan hatimu. Kesempatan gak datang 2 kali. Itu berkat dan itu peluang. Saudara, waktu saya sekolah Alkitab, saya selama sekolah Alkitab tidak pernah pegang duit. Mie ayam waktu itu zaman saya 350 perak, saya nggak pernah bisa beli. Saudara, sampai saya pelayani di sini sampai hari ini, ya, saudara, saya setia di sini. 93 saya di gereja ini. Dengan segala hujan dan panas, air mata dan tertawa, saya tanam diri saya sini seperti pohon. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah menyengsarakan saya. Tidak pernah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu berkata begini, Tuhan, Engkau kaya, rela jadi miskin supaya kami kaya. Saya rela miskin Tuhan, supaya orang yang saya layani kaya. Itu prinsip. Makanya saya selalu bilang, saya tidak cari kaya dari pekerjaan saya sebagai pendeta. Sudah saya matikan itu. Keinginan untuk kaya dari pekerjaan ini, keinginan saya untuk memperkaya diri dari pelayanan ini, alhamdulillah sampai hari ini masih tetap saya pegang. Tetapi Tuhan baik. Banyak cara Tuhan. Nah, apa yang saya persembahkan kepada Tuhan belum seperti janda. Saya akui belum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya tanya, apa alasannya sehingga ibu janda ini rela memberikan tepung yang katanya, aku
aku tidak punya roti, yang ada padaku hanya segenggam tepung dan sedikit minyak, maka akan kuolah jadi roti. Setelah itu kami makan. Setelah kami makan, kami akan mati. Tidak ada lagi yang kami makan. Titik terakhir. Ayo, semiskin apa kita? Sesusah apa kita? Terus Tuhan datang menyuruh kita harus berkorban, menyuruh kita harus memberi. Siapa yang bisa melihat rencana Tuhan? Siapa yang bisa memandang peluang? Disinilah ketahuan orang itu percaya kepada firman atau tidak. Disinilah dibuktikan saudara percaya kepada firman yang saudara dengar atau tidak. Karena firman itu sendirilah yang akan membuka mata dan pikiran kita untuk berani mengambil peluang dalam kesusahan itu. Ayat 13, tolong perhatikan. Ya, setelah ibu janda tadi menjawab, hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah kami bikin jadi roti, kami mati. Ayat 13, Elia berkata kepadanya, ini perkataan yang paling sakti dari Tuhan kita. Kalau saudara mau imani, janganlah takut. Nah ini dulu, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Saudara, kemarin saya coba, jangan takut kehilangan harta, takutlah kehilangan firman. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu. Apalagi yang mau dibuat? Ini hamba Tuhan egois banget. Buat dulu bagiku, kata Elia. Setelah itu baru kau buat bagimu. Nah, hanya segenggam tepung. Kalau sudah ku buat untukmu, mana untukku? Itu pertanyaan orang Kristen. Ketika dia memberi kepada Tuhan, kalau sudah ku kasih Tuhan, mana untukku lagi? Kalau sudah ku berikan persepuluhanku Tuhan, mana untukku lagi? Kalau sudah ku berikan persembahanku Tuhan, mana untukku lagi? Udah ku kasih sama Tuhan. Itu kan pertanyaan kita. Saya pernah sampai di Pekanbaru, aku itu dengan mama. Kami mau pulang, saya ditelepon. Itu di mana? Di Pekanbaru. Bisa singgah ke sini? Bisa. Sakit ini, mak, saya sakit mak, aku bilang. Saudara, sampai di rumah sakit, semua uang yang ada di dompet saya kasih. Gak tega, ya kan? Saya datang naik mobil kok. Yang penting cukup minyak untuk pulang, gak pegang duit apa-apa. Jangan biasakan cuma ininya duit pulang. Saya ingat dulu jumpa tulang saya di Kandis. Saudara, pergi dia menukarkan duit, orang jumpunya, orang beri kan kaya. Coba inilah duit pulang, dikasihnya 5.000. Sorry ya saudara, saya bukan bohong. Cuma itu selalu kebiasaan kita. Dipecahin dulu. Karena eman-eman kalau ngasih banyak. Saya nggak pernah mau meniru yang begitu. Saudara sama anak-anak saya juga saya ajari. Karena itu kalau kita tiru turun-temurun, nggak ada duit pulang, makanya diledek. Kalau nggak ada duit kecil itu lah duit besar. Belum gajian. Saudara,
Kenapa Ibu Canda ini mau? Ayat 14 kita baca sama-sama. Serius gak kita dengan firman? Karena firman ini dari sorga, bukan dari perkataan manusia. Ayat 14 sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Amin. Serius. Dan ini peluang, dan ini kesempatan sorga, dan inilah kesetiaan itu. Amin. Setia pada perkara iman yang kecil bisa memindahkan gunung. Bisa. Ini buktinya. Segenggam tepung. Ayat kita lanjut. Silakan Bapak Ibu baca. Ayat 15. Silakan 2, 3. Lanjut 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari mana? Dari firman Allah. Amin. Dan kapan firman Allah itu kita lakukan? Saudara yang dikasih Tuhan, memberi dari kelimpahan tidak perlu pakai firman, tapi memberi dari kekurangan itu kekuatannya dari firman. Amin. Nah, makanya tidak terjadi perubahan dalam hidup kita. Justru inilah cara Tuhan mengangkat ekonomi. Justru inilah cara Tuhan menjawab segala kesesakan pencobaan kita. Ini cara Tuhan. Saudara, hampir 4 tahun saya tidak punya mobil ya. Sedih saya lihat anak-anak. Tapi dalam hati saya, ketika saya dikasih mobil, saya ini dikasih, saudara. Dikasih. Saya ditelepon pagi-pagi. Pas saya lagi di Pekanbaru, ada keperluan masuk kamar mobil. Mau mobil ini? Kaget saya. Saya bilang jangan yang ini lah. Yang Avanza kayak tahu diri lah. Ya kan? Atau ya yang begitu-begitu lah. Kalau mau biar ku panjang. Ya, saya tidak punya pilihan. Ya mau lah. Langsung dipanjang. Malamnya diantar itu mobil ke Pekanbaru. Ini mobil dari Pekanbaru. Besoknya saya suruh jemput. Tapi mobil saya rapikan dulu. Ini mobil dibawa, dibersihkan semua, dibawa ke bengkel. Apa yang kurang-kurang saya bawa, tidak ada, saya perbaiki apa-apa. Saudara, setia pada perkara kecil. Kita punya upah. Amin. Kita punya. Apa yang mau saya banggakan? Yang saya banggakan adalah kita setia, walaupun hanya dengan segenggam tepung. Kita setia sama Tuhan, walaupun hanya 2 peser. Saya nggak pernah mengeluh, saudara. Saya sudah siap melayani Tuhan di gereja ini. Siap banget. Siap sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun depan anak saya kuliah. Tuhan punya rencana. Betapa baiknya Tuhan.
kita dikasih pilihan mau ini, mau ini, mau ini. Itu semua dari mana? Dari setia. Saya hanya punya segenggam tepung. Jemaat, kita hanya punya segenggam tepung. Mungkin kita hanya punya 2 peser, nggak ada artinya. Apa yang saya korbankan sama Tuhan itu hanya 2 peser. Apa yang sudah saya lakukan 34 tahun itu hanya segenggam tepung. Tapi mari kita lakukan dengan setia. Amin. Amin. Dan tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis-habis. Persis seperti yang difirmankan Tuhan. Hanya ada satu kata untuk firman Allah, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu puji. Tak tersembunyi kuasa Allah. Bapak Ibu yang mau didoakan, saudara, jangan menilai Tuhan itu salah. Tuhan hidup Tuhan. Asal engkau setia. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau lepas dari kesusahannya, angkat tangannya. Katakan kepada Tuhan, tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Aku mau setia. Haleluya. Kuasa
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangannya terbuka. Menunggu saudara. Benar Tuhan, Engkau tidak pernah menyembunyikan kuasa-Mu, mujizat-Mu dan kekayaan. Engkau berikan kepada janda miskin yang memberi 2 peser. Engkau berikan kepada janda misafar yang hanya punya segenggam telur. Tuhan, kami dengarkan firman itu. Itulah iman yang hanya dimulai dari sebesar biji sesawi, sehingga bisa memindahkan gunung-gunung persoalan yang begitu besar. Kami mau setia dalam perkara kecil, ampunilah dosa kami, keegoisan dan kesombongan kami. Seringkali kami tidak mampu melihat rencana Allah yang besar di balik kehendak firman. Seringkali kehendak firman-Mu bertentangan dengan kedadian, bertentangan dengan rencana, bertentangan dengan pikiran kami. Tapi hari ini demi nama Yesus, jadikan kami hamba yang setia seperti ibu janda. Kami tinggalkan kepentingan kami Tuhan. Kami mau lakukan firman. Biarlah segenggam tepung ini kami buat menjadi roti dan kami persembahkan kepada-Mu. Biarlah uang yang tinggal 2 peser ini kami berikan kepada-Mu. Ajar kami setia dalam perkara kecil, maka Engkau akan diberikan perkara yang besar. Buanglah segala hati yang keras, hati yang ego dan sombong, hati yang kikir. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Engkau Allah yang maha kaya. Engkau Yesus yang rela miskin supaya kami menjadi kaya. Itulah kasih karunia Allah yang kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu di tempat ini. Berkati kami Tuhan untuk memahami. Berkati firman-Mu Tuhan agar kami tidak salah untuk memahami dan melakukannya. Namun satu hal yang kami percaya, kuasa-Mu sungguh nyata bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati gembala sidang kami yang telah menyampaikan firman. Kau pelihara kehidupan rumah tangganya, sehingga lebih heran lagi Tuhan, dengan tidak bosan-bosannya memberikan firman Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan yang boleh menyenangkan hati-Mu, sama dengan janda sahabat dan janda miskin memberikan dalam kekurangannya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan meminta syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin.
angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan kita lakukan, bukan hanya mendengar tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi anak Tuhan yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Jangan lagi kanak-kanak rohani. Amin. Kita memperbaiki diri kita untuk mencapai kerajaan surga. Target kita kerajaan surga. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup kita menjadi berkat sebagai alat kerajaan surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir pada hari ini, boleh silakan bangkit berdiri supaya kita saling kenal satu sama lainnya. Kalau ada yang baru pertama kali, silakan bangkit berdiri. Puji Tuhan, ya. Nah, kita lanjut mendengarkan pengumuman pada hari ini. Minggu tanggal 19 Juli 2026. Jadwal minggu sepanjang hari ini, mari kita dengarkan. Hari Minggu jam 7.30 masuk ibadah sekolah minggu. Dimulai dari jam 7.30. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anaknya, mari bawa mereka ke rumah Tuhan supaya diajarkan dasar-dasar iman untuk mereka semakin mengenal Tuhan yang memberikan dia kehidupan. Puji Tuhan. Dan pada hari Rabu diadakan kebaktian keluarga Rayon Ridan pada jam 7 malam bertempat di keluarga Bapak Nike. Jadi pada hari Rabu jam 7 malam ibadah kebaktian keluarga Rayon Ridan bertempat di keluarga Bapak Nike. Bagi keluarga Rayon, Salo dan Mbak Mina mungkin mau hadir juga di kebaktian, tidak dipersilakan.
bergabung dengan kebaktian Rayon Salo diadakan di rumah keluarga Bapak Karigan. Jadi pada hari Kamis, kebaktian Rayon Bangkinang bergabung dengan Rayon Salo bertempat di keluarga Bapak Karigan. Selanjutnya ibadah komunitas pada hari Jumat jam 5 sore diadakan di keluarga Ibu Indira Waru. Hari Jumat jam 5 sore, ibu-ibu GBA mari bersemangat. Kita datang beribadah khusus kumpulan ibu-ibu wanita ya. Pada hari Jumat jam 5 sore di keluarga Ibu Indira Waru. Selanjutnya pada jam 5 sore di hari yang sama kebaktian pelajar atau anak-anak remaja SMP SMA. Mari semuanya Bapak Ibu kita ingatkan anak-anak kita untuk mereka memiliki iman yang benar, dasar iman, kepercayaan kepada Tuhan, bawa mereka ke rumah Tuhan supaya mereka mengenal Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan. Dan pada hari Sabtu jam 5 sore diadakan ibadah doa pelayan khususnya bagi seluruh pelayan dari sekolah minggu sampai semuanya dalam sektor. Mari yang sudah dipercayakan melayani datanglah kita berdoa bersama-sama bersatu hati di dalam doa pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan bagi Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang mau juga berdoa bersama, mungkin memiliki pergumulan, kalau di rumah mungkin kurang fokus untuk berdoa, bisa sama-sama hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau perlu kita berpuasa, belajar berpuasa ya, supaya ketika berdoa benar-benar Tuhan melawat kehidupan kita, mengubah hidup kita seperti yang Tuhan mau, supaya ketika Tuhan mengubah hidup kita menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu rencana Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pengumuman selanjutnya, selama berlangsung ibadah tetap diharapkan tertib, lebih khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki anak kecil agak sedikit repot, tetapi jangan berlelah untuk mengajar mereka, karena sejak dini mereka diajarkan, suatu saat mereka akan paham dan mereka juga menjadi datang beribadah dengan kesungguhan hati. Jadi tetap diingatkan, bukan merasa ketika mungkin asal menegur, jangan tersinggung ya, tetapi kita mau sama-sama memperbaiki yang terbaik, karena ibadah ini adalah tempat di mana kita berikan pengakuan yang terbaik buat Tuhan. Jangan kita minta Tuhan yang selalu mengerti kita yang harus mengerti Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, mari kita menjaga kebersihan dimanapun kita berada, agar kita nyaman ketika kita beribadah, tidak buang sampah pada sembarangan. Tetapi terlebih juga anak-anak kita yang masih kecil belum paham, ajar mereka buanglah sampah pada tempatnya, dan orang tua pasti diberikan hikmat untuk mengajar anak-anak kita. Puji Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, mengenai baptisan akan diadakan pada bulan Agustus. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau dibaptis, silakan mendaftar kepada Pak Sitorus. Tapi hari ini karena Bapak nggak hadir, boleh langsung kepada saya mengisi formulir yang mau dibaptis dan akan diadakan pada bulan Agustus. Dan info selanjutnya untuk dari Bapak Gembala akan disampaikan selanjutnya. Puji Tuhan, pengumuman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akhiri ibadah kita. Mari jemaat yang berdiri.
bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, di mana kasih-Mu yang selalu menyertai kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini. Itu semua kasih dan anugerah-Mu kepada kami sehingga kami bisa melakukan ibadah kami sebagaimana Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul dari awal sampai pertengahan sampai akhir di tempat ini. Semua itu adalah kasih karunia-Mu kepada kami sehingga kami bisa berkumpul dan mendengarkan firman-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami semua anak-anak-Mu telah membawa semua Tuhan persembahan kami, hidup kami. Jadikanlah semua apa yang kami bawa di hadapan Tuhan sebagai Tuhan persembahan yang harum di hadapan-Mu pada saat ini. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu. Selamatkanlah kami dari segala masalah, Tuhan, selamatkanlah kami dalam segala dosa, sehingga kami Tuhan tetap memilihkan Engkau di tempat ini. Dan begitu juga Tuhan firman-Mu yang kami dengar saat ini, yang Tuhan perintahkan kepada kami supaya kami tetap setia seperti biji sesawi yang sekecil apapun. Kami percaya bahwa umat-Mu pada saat ini kami berbondong-bondong dan berlari terus untuk mendengarkan firman-Mu supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa di setiap perjalanan hidup kami, di setiap langkah kaki kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Begitu juga kami anak-anak-Mu, hanya satu hati kami berkumpul di dalam Tuhan, mendoakan gembala kami yang ada di tempat kami ini, di tengah-tengah kami. Dia adalah satu-satunya gembala kami. Ya Bapa, dengan kasih karunia-Mu yang sungguh mulia, Dia Tuhan Engkau berkati, limpahkan dalam segala kekuatan-Mu kepada mereka ya Bapa, baik Bapa, Ibu beserta anak-anaknya. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau yang setia selalu menopang hidupnya sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan ini sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami, Kota Bangkinang, di mana Tuhan kami berada pada saat ini. Kota ini Tuhan adalah pemberian-Mu kepada kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah kota ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, seluruh pemerintahan, dari bupati, dari camat, dan begitu juga Tuhan sampai kepada RT. Jadikanlah mereka Tuhan menjadi pemerintah yang adil di dalam Tuhan, yang dipenuhi hikmat-Nya Tuhan, sehingga mereka Tuhan betul-betul menjalankan tugas mereka sebagaimana Engkau inginkan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Begitu juga kami berdoa atas negara kami, bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Bapa, ini adalah bangsa pemberian-Mu bagi kami semua. Ya Bapa, tuntunlah bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntunlah bangsa ini di dalam keadilan yang Engkau inginkan Bapa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, pada saat ini pemerintah kami, baik Bapak Presiden sampai ke daerah, sampai kepada RT. Ya Tuhan, hikmat-Mu yang berkuasa kepada mereka ya Tuhan, agar mereka menjalankan keadilan sebagaimana Engkau inginkan ya Bapa. Ya Bapa, hikmat-Mu dan keadilan daripada-Mu ya Tuhan, kami inginkan seluruh masyarakat ini agar kami bisa mendapat keselamatan dan keadilan daripada mereka ya Bapa. Begitu juga ya Bapa di dalam kerajaan surga, saudara-saudara kami yang kena bencana, saudara-saudara kami yang kena musibah, dan begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang ada hidup di bawah garis kemiskinan. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa atas mereka ya Bapa. Tuntunlah mereka ke jalan Tuhan, supaya mereka Tuhan mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan
dan tangan-tangan-Mu selalu terulur kepada mereka, supaya mereka Tuhan mendapat kesejahteraan dan mereka kuat di dalam kasih Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami yang baik. Begitu juga Tuhan tempat ini. Tuhan, ini tempat kami di mana kami beribadah. Inginlah begitu juga Tuhan rencana kami untuk merenovasi gereja ini. Tuhan, tolonglah kami. Engkau telah memberikan kami izin, dan yakin kami percaya bahwa umat-umat-Mu siap kami melakukannya ya Bapa, dengan hati yang penuh hikmat daripada Tuhan. Tuhan, jadikanlah pembangunan ini pembangunan yang seperti yang Engkau inginkan. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga hanya padamu kami berkenan, hanya kepadamu kami berdoa, agar setiap di mana Tuhan menentukan pembangunan ini berjalan, nama Yesus dipermuliakan. Haleluya Yesus, haleluya. Sebentar lagi Tuhan kami beranjak dari tempat ini pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa Kristus Tuhan yang menaungi kami di setiap jalan kami, sehingga kami pulang dengan penuh harapan dari kasih Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami siap pulang dari tempat ini dan membawa harapan, yaitu berkat-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan di hadapan Allah. Di hadapan Allah Elohim, pencipta langit dan bumi. Dialah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami yang hidup. Kami umat-Mu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, mengangkat tangan dan berserah. Tidak ada Allah yang lain. Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Dialah juru selamat kami, Dialah Tuhan dan penebus kami. Tidak ada Allah yang lain. Hanya kepada-Mu kami berserah, mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Di dalam nama Yesus Kristus, bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu dan jamahlah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera, terimalah kasih setia dari Allah Bapa di sorga. Bawalah pulang kasih karunia dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan terimalah kuasa dan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memberkati kita dari sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kedua kali menjemput kita, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di sorga, di sanalah kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang datang dari sorga. Amin.